طلع البدر علينا من ثنيات وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Al-hadits atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul muhtaramin, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat bisa menghirup udara di pagi hari ini, nikmat dibangunkan oleh Allah dari mati yang sementara, sehingga syukur alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa datang ke masjid, ke rumahnya Allah, dalam rangka menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harapan kita bersama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala istiqomahkan kita dalam setiap amal-amal kebaikan, amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnahnya. Dan harapan besar kita semua di sini kelak bisa sama-sama nanti berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masih melanjutkan kajian kita di pagi hari ini, yaitu kitab Nasaihul Ibad ya, karya Imam Nawawi Al-Bantani. Sering kami ulang, jadi kitab ini adalah syarah penjelas dari kitab matan. Jadi ada kitab matannya. Kitab matannya itu kitabnya namanya Al-Munabbihat Listi'dadi Yaumil Ma'ad. Itu kitab, kalau bapak-bapak ibu-ibu ada kitabnya itu, nanti di dalam kitab itu ada yang berkolom ya, kata-kata yang berkolom. Maka yang berkolom itu kitab asalnya, yaitu kitab karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana beliau ini adalah seorang muhadis yang sangat besar. Bahkan beliau itu mensyarahi ataupun menjelaskan tentang kitab Bukhari. Ada karangan beliau namanya kitab Fathul Bari. Nah, Imam Nawawi Al-Bantani beliau memberikan penjelasan tentang apa yang dicatat, apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Agar apa? Agar kita mudah dalam memahami daripada apa yang dikehendaki oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Maka Imam Nawawi Al-Bantani juga beliau ini adalah seorang ulama, salah satu ulama dari Indonesia yang Allah pilih menjadi imam di Masjidil Haram, yang mana kebanyakan, hampir rata-rata para ulama di Indonesia ini sanadnya, silsilah keilmuannya itu gurunya rata-rata semuanya murid daripada Imam Nawawi Al-Bantani. Contoh kecilnya saja, pendiri daripada Nahdlatul Ulama, yaitu siapa? Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Beliau itu termasuk daripada muridnya Imam Nawawi Al-Bantani. Begitu juga pendiri daripada Muhammadiyah,
Beliau juga termasuk daripada murid Imam Nawawi Al-Bantani. Bahkan dulu sebelum berangkat ke Mekah, beliau belajar dengan Kiai Soleh Darat yang berada di Semarang, yang mana Kiai Soleh Darat ini termasuk daripada murid Imam Nawawi Al-Bantani. Maka kita lanjutkan kajian kita di pagi hari ini, masih kita membahas tentang hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemarin sudah kita bahas 3 hal yang dapat menyelamatkan hamba dari adab Allah. Kemudian 3 hal yang menghancurkan atau membuat menjadi penyebab seseorang ini hancur sehingga mendapatkan adab Allah. Sekarang kita bahas wasalatsu darajat, 3 derajat yang meninggikan seseorang di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di surga ini bertingkat-tingkat. Ada ulama yang mengatakan tingkat surga itu berapa tingkat sih? Nah, kalau dilihat dari hadis, di situ ada disebutkan yuqalu li sahibil Qur'an. Nanti di akhirat itu akan dikatakan kepada orang yang ahli Al-Qur'an, Iqra, bacalah Al-Quran, warattil, ya, Iqra warattil, bacalah, warattil dengan tartil, jadi enggak tergesa-gesa gitu. Ya, kalau kita di Indonesia ada imam tarawih santai, ya kan, santai. Imam tarawih santai 20 rakaat jarang sekali tuh, ya. Yang ada imam tarawih 20 rakaat ngebut, nah, ya kan. Makanya banyak yang ngambil berapa? 8 rakaat. Nah, itu enggak kita bahas, ya. Jadi di akhirat nanti akan dikatakan bagi orang yang dia ini memiliki daripada hafalan Al-Qur'an, bacalah, ya, warattil kama kunta turattilu fid dunya, dan bacalah itu Al-Qur'an sebagaimana engkau membacanya ketika engkau berada di dunia. Fa inna manzilaka fi akhiri ayatin taqra'uha, karena sesungguhnya nanti tempat kamu di surga itu di akhir ayat mana kamu membacanya. Jadi kalau orang itu hafal misalnya 30 juz Al-Quran, Al-Quran itu ada 30 juz, ada 6.666 ayat, berarti tingkatannya 6.666 tingkat. Kalau yang hafal hanya beberapa surat saja, maka tingkatannya seperti itu. Tapi kita jangan berkecil hati, ternyata ada amalan-amalan yang lain itu yang membuat derajat seseorang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini ada 3 derajat, 3 amalan yang membuat seseorang itu bisa menaikkan derajat seseorang di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan yang pertama yaitu ifsya'us salam, menebarkan salam, ya, menebarkan salam. Wa it'amut ta'am, memberikan makan baik kepada tamu ataupun orang yang kelaparan. Wassalatu bil laili wan nasu niyam, dan sholat di malam hari ketika orang-orang itu lagi enak tidur. 3 derajat itu, ada 3 amalan yang membuat seseorang itu derajatnya menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ifsya'us salam, menebarkan salam, ya, menebarkan salam. Jadi assalam, salam itu apa? Tahiyah, sebagai penghormatan kepada orang lain. Maka di sini di dalam kitab Al-Adhkar An-Nawawi, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan sesungguhnya seorang laki-laki
bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul Islam khair?" Islam yang baik itu Islam yang kayak gimana sih? Gitu. Kalau bahasa kita seperti itu. Maka beliau mengatakan, qala tut'imut ta'am. Orang Islam yang baik yaitu orang Islam yang memberikan makan kepada orang yang lapar ataupun kepada tamu, ya. Kemudian wa taqra'us salam, dan mengucapkan salam ala man arafta wa man lam ta'rif, kepada orang yang dia kenal dan orang yang dia tidak kenal. Jadi memberi makan kepada saudara muslim itu adalah suatu perbuatan yang sangat terpuji, ya. Memberi makan kepada saudara muslim itu adalah merupakan suatu perbuatan yang sangat terpuji. Lebih-lebih kalau muslim tersebut dia tidak mampu. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, tidak sempurna iman salah seorang kalian, ataupun tidak dikatakan kalian ini sebagai seorang muslim yang baik, kapan ketika kita di malam hari dalam keadaan kenyang, sedangkan ada tetangga kita berada dalam kelaparan. Dalam beberapa hari yang lalu kita mendengar, ya, daerah mana saya lupa itu, di berita ada orang yang meninggal di dalam rumahnya, satu keluarga. Ternyata setelah diperiksa, ya, setelah diotopsi, kira-kira dia itu berapa hari itu, 10 atau 20 hari itu sudah kelaparan. Sedangkan dulu kalau kita melihat pemerintahan dulu itu, sahabat Umar radhiyallahu an itu kalau di malam hari beliau keliling, ya, mengelilingi daripada kawasan kekuasaan beliau, dia dicek sama dia, jangan sampai di malam hari ada orang ataupun ada daripada masyarakatnya ataupun penduduk yang beliau naungi ternyata berada dalam kesusahan. Itu saking apa? Saking takutnya. Kenapa? Karena pemerintahan, menjadi pemimpin ini bukan hal yang sepele, Pak. Bukan hal yang mudah. Bahkan Luqmanul Hakim beliau mengatakan, orang-orang yang selamat dalam pemerintahan itu adalah orang-orang yang memang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jarang orang yang selamat, ya, siapapun orangnya, ya. Sebenarnya kalau secara kriteria pemimpin itu apa? Ya, dia tidak boleh menyalonkan dirinya. Pemimpin itu tidak boleh menyalonkan diri, ya. Itu salah satu yang sekarang sudah hilang. Rata-rata semuanya menyalonkan diri. Sahabat Abu Bakar baru 1 hari diangkat, besoknya mau melepaskan kepemimpinannya sebagai khalifah, mau. Kalau orang baik itu takut menjadi pemimpin, tapi kalau terpaksa gimana lagi? Ya kan? Kalau terpaksa ya maju begitu. Tapi pada prinsipnya seseorang muslim yang baik itu dia takut kalau menjadi pemimpin, karena tidak mudah berada dalam pemerintahan. Hanya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang selamat. Kemudian yang kedua yaitu wa taqra'us salam, mengucapkan salam bagi orang yang kenal dan orang yang tidak kenal. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Lafadznya salam gimana? Paling sedikit assalamualaikum, ya. Paling sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijelaskan. Kemudian di sini disebutkan, diriwayatkan dalam kitab Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Jadi orang yang masuk surga itu hanya orang yang beriman. Makanya dalam sebuah hadis disebutkan, walaupun orang itu di dunia ini nggak punya amal lain kecuali dia pernah bersyahadat 1 kali saja di dunia ini, Pak.
Maka orang seperti itu nanti dia pasti setelah dibersihkan di dalam neraka yang nggak tahu berapa lamanya ya. Dalam hadis itu orang yang meninggalkan satu sholat ya, satu sholat dari sholat fardu, misalnya kita meninggalkan sholat subuh, maka di neraka akan diazab selama berapa? Satu hukum. Satu hukum itu kurang lebih 60 tahun. Itu baru satu sholat ya. Kalau kita nggak sholatnya bertahun-tahun, bukan setiap hari satu sholat, tapi 5 kali, itu baru masalah sholat, ya kan? Belum lagi masalah zakatnya, kalau memang dia wajib untuk menunaikan zakat mal, ataupun dia itu tidak membayar zakat fitrah, ya kan? Belum dosa-dosa lainnya, nggak berpuasa misalnya. Semakin lama lagi. Tapi kalau dia ada iman dalam hatinya, pasti yakin orang ini akan masuk ke dalam surga. Makanya kata ulama, kita tuh nggak boleh mencaci orang yang sedang sakit ya, nggak boleh mencaci orang yang sedang sakit, ataupun mencibir orang yang telah meninggal dunia. Kadang ada orang-orang itu Pak, yang dia hidupnya dalam keadaan selalu bermaksiat kepada Allah, sebelum matinya dikasih sakit, dikasih stroke-nya bertahun-tahun. Nah, itu kata ulama penghapus dosa dia, diingatkan sama Allah. Ada juga orang yang mati orang-orang buruk, tapi matinya di hari Jumat. Itu kan orang-orang yang mati di hari Jumat itu memiliki keutamaan khusus. Ini rahasia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hanya menghukumi zahirnya saja. Urusan hati dia itu yang tahu hanya dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di sini dijelaskan, orang nggak akan masuk surga kecuali itu orang-orang yang beriman, sampai dia itu beriman. Wala tu'minu hatta tahabu. Dan juga orang itu tidak dikatakan mukmin yang baik ya, sehingga dia itu saling mencintai sesama muslim. Jadi sesama muslim ini harus saling mencintai. Hari ini karena beda partai ya, saling menghina, ya enggak? Ini enggak boleh. Menghina saudara muslim kita ini tidak boleh. Lebih baik menghancurkan Ka'bah kata Rasul, daripada kita harus menghina saudara muslim kita. Tapi yang kita kritisi itu adalah perbuatannya ya. Kalau zatiahnya nggak boleh ya, menghina saudara muslim ya, itu tidak boleh. Yang kita kritisi, yang kita komentari itu adalah perbuatannya, tingkah lakunya, itu tidak apa-apa. Kemudian di sini dijelaskan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum. Kata Rasul, maukah aku tunjukkan kepada kalian, jika kalian mengerjakan perkara tersebut, niscaya akan timbul rasa kasih sayang di antara kita. Ya. Apa kata Rasul? Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kalau kita ketemu orang Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paling sedikitnya assalamualaikum. Mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, menjawabnya fardu, wajib ya. Mengucapkan salam hukumnya sunnah, tapi menjawabnya itu fardu. Orang memulai salam assalamualaikum, berarti kita harus jawab. Apa jawabnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Itu paling sedikitnya. Kalau sempurnanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi dalam hadis disebutkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh, katanya. Ditambahin lagi. Ada lagi ditambahin lagi waridwanuh. Itu hadisnya apa? Dalam Musnad Darimi disebutkan ya, satu ketika ada orang datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengucapkan salam, assalamualaikum. Maka Nabi mengatakan, ataupun Nabi membalas, menjawab daripada salamnya ya. Kemudian orang tersebut duduk. Setelah orang itu duduk, Nabi mengatakan ashrun, 10 katanya.
Kemudian ada orang lagi kedua datang mengucapkan salam kepada Nabi. Nabi menjawabnya. Kemudian orang itu duduk. Kata Nabi, Ishrun, 20. Kemudian ada lagi orang seperti itu dan Nabi menjawab. Kemudian Nabi mengatakan Salasun, 30. Ya. Jadi orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mendapatkan 30 kebaikan. Kalau Assalamualaikum doang, berarti kan kita mendoakan saudara muslim kita satu saja, keselamatan untukmu. Jadi alaikum, kum itu digunakannya sebenarnya untuk jamak, untuk orang yang banyak, gitu. Untuk beberapa orang. Tapi dalam salam, kita salam kepada satu orang, kalau secara bahasa Arabnya itu alaika, cukup, ya kan? Tapi khusus untuk salam, kata ulama, walaupun satu orang ataupun dua orang ataupun orang banyak, tetap assalamualaikum. Walaupun kita salam, misalnya salam kepada para wanita, ya, nanti ada penjelasannya wanita yang bagaimana yang boleh kita salamin, itu. Maka tetap lafadznya itu assalamualaikum. Maka di situ dijelaskan orang yang mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu mendapatkan 30 kebaikan. Dalam riwayat Imam Abu Daud dari Muadz bin Anas radhiyallahu an ada tambahan. Di tambahannya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Nah, ditambahin lagi. Maka yang salam seperti ini mendapatkan pahalanya lebih. Tadi 30 ditambah lagi 10, jadi 40. Kemudian di sini ada penjelasan, fa in qala al-mubtadi, seandainya seseorang itu mengucapkan assalamualaikum, hasala salam, maka itu sudah cukup. Ketika seseorang mengucapkan assalamualaikum itu sudah cukup. Itu paling sedikitnya salam. Wa in qala assalamu alayka aw salamun alayka. Kalau ada orang yang dia salam tapi mengucapkannya assalamu alayka ataupun salamun alayka. Kalau tadi kan menggunakan assalamu alaikum ataupun assalamu alayka. Sekarang nggak ada asnya, langsung salamun alayka. Maka salam seperti ini boleh nggak ataupun sah nggak salamnya? Maka di sini dijelaskan itu pun sah, ya. Wa amal jawab, adapun jawabannya wa alaikas salam. Paling sedikit jawabannya itu wa alaikas salam ataupun wa alaikumus salam ataupun menggunakan alaikum. Jadi boleh wa alaikas salam, boleh wa alaikumus salam. Tapi kalau yang paling utama yaitu wa alaikumus salam. Assalamualaikum itu paling utama, ya, menggunakan kum. Kemudian ditambah lagi warahmatullahi wabarakatuh, itu paling utama. Kalau assalamualaikum doang boleh, ataupun assalamualaikum saja boleh, ataupun salamun alaika boleh, ataupun salamun alaikum itu boleh. Maka di sini dijelaskan boleh. Wattafaqo ashabuna ala annahu law qala fil jawab alaikum lam yakun jawaban. Tapi di sini para ulama sepakat, seandainya ada orang yang mengucapkan assalamualaikum, ya, assalamualaikum, kemudian dia hanya menjawab alaikum, maka lam yakun jawaban, itu tidak dikatakan sebagai sebuah jawaban. Falau qala wa alaikum bil wawi fahal yakunu jawaban fihi wajhani. Seandainya dia mengucapkannya wa alaikum doang, maka itu termasuk jawaban atau tidak? Maka di sini ada dua keterangan. Walau qala al-mubtadi salamun alaikum au qala assalamu alaikum falil mujib ayyaqula fi surataini salamun alaikum walahu ayyaqula assalamu alaikum. Nah, ketika orang itu dia seorang yang memulai salam, dia mengucapkan salamun alaikum ataupun dia mengatakan assalamu alaikum,
maka bagi orang yang menjawabnya ada dua cara. Yang pertama salamun alaikum, ataupun dia mengatakan waalaikumsalam, seperti itu. Jadi kalau ada yang salam kemudian kita jawabnya hanya alaikum saja, maka itu tidak cukup. Minimal waalaikum. Tapi jangan pelit-pelit, kita gunakan lagi waalaikumsalam. Kemudian di sini dijelaskan wa aqallus salam, paling sedikitnya salam, alladzi yasiru bihi musalliman muaddiyan sunnatas salam, yang menjadikan seseorang itu dikatakan sudah mengucapkan salam, menunaikan kesunahan salam, yaitu apa? Hendaknya seseorang itu mengangkat suaranya ataupun mengeraskan suaranya dengan sekiranya orang yang kita ajak salam, orang yang kita ucapkan salam kepadanya itu mendengar. Jadi orang salam itu bukan hanya sekedar assalamualaikum, ya. Kalau orang yang diajak salam yang nggak ngedengar, berarti dia belum menjalankan sunnah. Belum menjalankan sunnah, artinya belum mendapatkan kesunahan salam. Fa illam yusmi'hu lam yakun atiyan bisalam fala yajibu raddu alaihi. Maka ketika orang tadi salamnya pelan-pelan, ya, ketemu saudara muslim cuman assalamualaikum gitu, nggak kedengeran tuh orang yang diajak salamnya, maka itu dia belum menunaikan kesunahan salam. Kan kadang kita malu-malu, Pak, ya. Kadang kita ini malu-malu kalau ketemu saudara muslim kita, ya, assalamualaikum, itu malu. Paling yang pertama, Pak, bagaimana kabarnya? Kita langsung ngomongnya gitu. Padahal sunnahnya disebutkan dalam hadis, dikatakan assalam qoblal kalam. Jadi salam itu yang pertama, sebelum kita memulai ucapan apa-apa itu kita harus salam dulu, harus salam dulu, ya. Assalam qoblal kalam. Bahkan dulu kita ketika di pondok itu diajarkan sama guru kita, kalau misalnya kita mau ngaji, ya, mau mengisi ceramah ataupun kajian, maka kita jangan mulai dengan bismillah dulu, ya, bukan bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum gitu, enggak. Salam dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaupun memang sebagian ada ulama yang memulai dengan bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalilnya apa? Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Apapun kebaikan kalau nggak dimulai dengan nama Allah, maka itu akan menjadi sia-sia. Tapi kalau kita diajarkannya assalamualaikum dulu, salam dulu. Bahkan kalau kita mulai dengan bismillahirrahmanirrahim dulu baru salam, maka salamnya itu nggak wajib dijawab seperti itu, ya. Jadi kita mulainya awal itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam. Nah, kita salam itu belum tentu kita mendapatkan kesunahan salam ketika orang yang kita ajak, ya, ketika orang yang kita salamin itu nggak mendengar, maka berarti itu orang yang tidak mendengar itu dia tidak wajib menjawab. Nah, kemudian beliau mengatakan di sini wal mustahab ayyarfa sautahu raf'an. Yang dianjurkan yaitu kita itu mengangkat suara kita sekiranya orang yang kita ajak salam itu mendengar. Jadi jangan sampai dia tidak mendengar. Kalau dia tidak mendengar, berarti dia tidak wajib untuk menjawab daripada salam kita. Kemudian amma idza sallama ala aiqadin indahum niyamun. Ketika kita menyalami orang-orang yang terbangun, terjaga. Jadi ada orang tidur, ada orang yang lagi tidur di situ, ada juga orang yang masih melek, ya, belum tidur. Maka ada tata cara salamnya. Maka sunnahnya itu kita tidak terlalu mengeraskan suara kita. Ada orang lagi tidur, ya kan, teman kita di sebelah tidur, yang sebelahnya lagi melek. Kita teriak aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh. Harus
di sini dijelaskan harus di apa? Suaranya dilirihkan pelan-pelan. Assalamualaikum. Kira-kira orang yang masih melek itu mendengar, ya. Jangan kita teriak salamnya, nanti bangun, ya kan? Bahkan orang yang baca Al-Quran aja adabnya ketika di sampingnya ada orang yang tidur, maka suaranya jangan dikeraskan. Kalau bisa kita pindah-pindah, ya. Misalnya di samping kita mau baca Quran, jangan kita sengaja, wah, ini tempat saya istiqomah baca Quran di sini, tahu-tahu habis sholat ada orang yang ketiduran di situ kan, capek, udah kita bacain aja di depan dia gitu. Wah, ini kayak bacain mayit kita, Pak, ya kan? Kayak diasinin, ya. Tahu-tahu orangnya sadar, wah, kaget dia. Kadang ada orang gitu. Kita jangan saklek-saklek jadi orang. Istiqomah bagus tempatnya, ya kan? Cuman tahu-tahu ada orang tidur di situ, ya jangan kita bacain gitu kan. Kita bacain sampai kita kencengin lagi, jangan, nggak boleh adabnya. Sampai baca Al-Quran aja kita harus dilirihkan suaranya, dipelanin suaranya, supaya tidak mengganggu saudara muslim kita, seperti itu. Kemudian di sini ada bab yang menerangkan tentang fi karahatil isyarah bisalam bil yadi wa nahwiha bila lafdin. Ada bab yang menerangkan tentang kemakruhan salam hanya dengan isyarah saja, tapi tidak dilafatkan. Dalam sebuah hadis disebutkan di dalam kitab Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Laisa minna man tashabbaha bi ghairina." Bukan termasuk golongan kami orang-orang yang menyerupai selain kami. La tashabbahu bil yahudi wala bin nasara. Jangan kalian menyerupai orang Yahudi dan Nasrani. Fa inna taslimal yahud al isyaratu bil asabi wa tasliman nasara al isyaratu bil kaffi. Nah, di sini ada hadis dalam kitab Tirmidzi yang menerangkan larangan kita itu menyerupai orang Yahudi dan Nasrani dalam salam. Kalau orang Yahudi itu salamnya di sini hanya isyarah bil asabi, ya, isyarah dengan jari-jari. Misalnya kita begini, gini aja, ya kan? Ataupun kita begini, nggak boleh, ya. Salamnya begini saja, ataupun begini saja, itu nggak boleh. Bisyarah dengan apa namanya? Dengan Yahudi. Yahudi itu menggunakan jari salamnya. Kalau Nasrani salamnya dengan apa namanya? Kafain, telapak tangan, begini. Di sini dijelaskan oleh Imam Nawawi tentang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW suatu ketika marra fil masjid yauman, melewati masjid. Pada suatu hari beliau melewati masjid. Kemudian di dalam masjid tersebut ada kumpulan wanita-wanita yang sedang duduk. Maka Nabi memberikan isyarat dengan tangannya bitaslim, dan juga sambil mengucapkan salam. Gitu. Jadi kalau kita begini saja nggak boleh, ataupun begini saja, gitu. Nggak boleh. Salamnya bil isyarah boleh, tapi dengan menggunakan lafaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ya kan? Mulutnya sambil salam, tangannya begini nggak apa-apa, ya. Dengan isyarat dengan tangan tidak apa-apa, tapi dengan syarat kita harus sambil mengucapkan salam. Menurut Imam Nawawi seperti itu. Kemudian di sini dijelaskan rawaina fi sunani Abi Dawud an Ali radhiyallahu an anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Sunan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, yujzi'u 'anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u 'anil julus ayyarudda ahaduhum. Ketika ada orang banyak, misalnya kita berkelompok jalan nih, lebih dari satu orang, berdua ataupun bertiga, ya kan? Jadi kan kalau salam itu orang yang berjalan menyalami orang yang duduk, ya, adabnya seperti itu, ya. Kita lagi jalan, ada saudara muslim kita lagi nongkrong di pinggir jalan, maka yang sunnah memulai salam siapa? Yang lagi jalan. Kalau kita berkendaraan ketemu orang yang lagi
jalan kaki, maka yang memulai salam siapa? Orang yang naik kendaraan. Ini sunnahnya seperti itu. Kalau seandainya terbalik bagaimana ya nggak apa-apa ya. Seandainya dibalik nggak apa-apa, tapi adabnya itu yang diajarkan Nabi seperti itu. Kalau dibalik misalnya yang duduknya mulai salam duluan, nyalamin orang yang lagi yang lagi jalan, ya nggak apa-apa. Tetap salamnya wajib dijawab. Di sini dijelaskan ketika kita berjalan, misalnya beberapa orang jalan, ya, misalnya kita berlima jalan, kemudian kita lihat ada saudara muslim kita yang lagi duduk, maka kita salami dia, assalamualaikum. Maka dari kelompok orang ini yang mulai salam itu, seandainya hanya satu orang yang mulai salam mewakili daripada kelompoknya, maka itu sudah mencukupi. Dan juga nanti jawabnya itu misalnya satu orang saja, maka itu pun sudah mencukupi ya. Jadi nggak harus semuanya bareng-bareng. Itu ada saudara kita tuh lagi duduk, kemudian kita kompak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak seperti itu. Kalau seperti itu bagaimana? Boleh, malah lebih baik. Jawabnya lagi bareng-bareng lagi, waalaikumsalam. Itu bagus lagi, lebih baik. Itu kan doa keselamatan, Pak. Kita mendoakan kepada saudara muslim kita keselamatan ya. Bahkan nanti dalam sebuah hadis disebutkan ciri-ciri tanda-tandanya kiamat itu orang salam kepada orang yang kenal saja gitu ya. Orang yang kenal, ketika ketemu orang yang kenal kita salam, ketika ketemu orang yang tidak kita kenal kita nggak mengucapkan salam, padahal itu saudara muslim kita. Sedangkan Nabi menganjurkannya absus salam bainakum ya, sebarkanlah salam di antara kalian, maksudnya di antara orang-orang Islam. Kemudian di sini qala al-Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli wa ghairuhu, idza nada insanun insanan min khalfi sitrin aw ha'id faqala assalamu alayka ya fulan. Ketika seseorang memanggil saudaranya dari balik tirai, kemudian dia mengucapkan assalamu alayka ya fulan, dia mengucapkan assalamu alayka ya fulan, keselamatan atas engkau wahai fulan. Au kataba kitaban fihi assalamu alayka ya fulan, ataupun dia menulis, mengirimkan WA ya, menulis tulisan assalamu alaikum, ataupun assalamu ala fulan, ataupun arsala rasulan, dia mengutus seorang utusan. Kemudian dia mengatakan salim ala fulan, tolong sampaikan salam saya kepada orang tersebut. Maka fabalaghul kitab awir rasul wajaba alaihi ayyaruddas salam. Ketika, kalau kita gampangannya ada orang WA ya, assalamualaikum, maka ketika kita baca itu kita harus segera untuk membalasnya, waalaikumsalam. Ya, jangan ditunda-tunda. Kewajibannya itu untuk segera kita itu membalas daripada salam. Ataupun ada orang datang kepada kita, terus dia bilang, Pak Ahmad, ada salam dari siapa? Dari Pak Zubair gitu. Nah, ya kan? Ada salam dari Pak Zubair. Ada orang datang kepada kita, kemudian dia ini membawa kabar kalau kita ini mendapatkan salam dari saudara muslim kita yang lainnya. Maka ketika itu kita jawab alaika wa alaihis salam, keselamatan ke atas engkau dan ke atas dia juga, seperti itu. Jadi jawabnya dua, alaika wa alaihis salam. Kan kita sering tuh, Pak tolong ya salamin sama ini, misalnya kita punya kenalan di sana, kemudian kita bilang yang datang nih Pak Ahmad, di sana ada Pak Zubair, kita bilang Pak Ahmad tolong ya sampaikan salam saya kepada Pak Zubair. Maka ketika Pak Ahmad ini menyampaikan salam yang datangnya dari saya, dari Bahrul Ulum ya kan, nanti Pak Ahmad bilang Pak Zubair ada salam dari Bahrul Ulum, maka segera dia mengucapkan alaika wa alaihis salam.
Jawabannya dua ya, alaika wa alaihi salam. Kemudian juga di sini dijelaskan, idza sallama ala asam la yasma. Ketika kita mensalami ataupun mengucapkan salam kepada orang yang tuli, maka seyogianya bagi orang tersebut hendaknya dia melafadzkan dengan lafadz salam, wa yushiru bil yadi, dan juga dia itu berisyarah dengan tangannya, hatta sehingga kefahaman itu muncul. Jadi orang ini tuli, ya kan, orangnya tuli. Maka kalau kita mau mengucapkan salam kepada orang tuli, kita mengucapkan salam assalamualaikum, kemudian juga kita isyarah dengan tangannya. Kan dia nggak dengar ucapan salam kita, dia nggak dengar, maka kita isyarah dengan tangan. Maka kalau kita seperti ini salam kita, mengucapkan salam kemudian isyarah dengan tangan kita, maka si tuli tadi itu wajib untuk menjawab. Kalau seandainya kita tidak mengumpulkan keduanya, ya kan, kita hanya assalamualaikum saja, udah tahu orang itu budak, ya kan, nggak dengar gitu, maka ucapan salam kita itu la yastahiqul jawab, tidak wajib untuk dijawab. Kemudian selanjutnya, walau sallama ala akhras, seandainya seseorang itu mengucapkan salam kepada orang yang bisu, ya, kepada orang yang bisu. Yang tadi juga sebaliknya itu, kalau seandainya ada orang yang dia itu tuli, ya, dia tuli mengucapkan salam kepada kita, maka dia pun harus melafadzkan dan juga isyarah kepada kita. Kalau dia enggak mengumpulkan dua tersebut, maka enggak wajib untuk dijawab. Kemudian selanjutnya di sini diterangkan babul ahwalil lati yustahabbu fiha salam wallati yukrahu fiha wallati yubah. Bab tentang beberapa keadaan yang dimana kita disunahkan untuk salam, dan juga terkadang salam itu hukumnya bisa menjadi makruh, dan terkadang hukumnya menjadi mubah. Di sini dijelaskan, ketahuilah sesungguhnya kita diperintahkan untuk mengucapkan salam, menebarkan salam. Akan tetapi terkadang salam itu hukumnya menjadi muakkadah, sangat dianjurkan. Terkadang juga diringankan, bahkan terkadang dilarang kita untuk mengucapkan salam. Di sini dijelaskan, amal ahwalul lati yukrahu fiha au yukhaffu au yubah fahiya mustathnatun min dzalik fayahtaj ila bayaniha. Yang pertama yaitu famin dzalika idza kanal musallam alaih mustaghilan bil baul. Ada orang lagi sibuk di WC misalnya, ada orang lagi di WC, lagi buang air kecil ataupun lagi mandi, maka hukumnya kita mengucapkan salam kepada orang tersebut hukumnya makruh. Walau salama la yastahiq jawaban. Kalau seandainya kita lagi di WC, ada orang yang salam kepada kita, maka kita nggak wajib untuk menjawab. Wa min dzalika man kana na'iman aw na'isan. Wa min dzalika man kana musalliyan aw muadzinan fi hali adzanihi aw iqamatihi shalah. Dan termasuk juga ketika ada orang lagi tidur ataupun lagi ngantuk-ngantuk disalamin, ataupun ada orang lagi sholat ataupun orang lagi azan kita salamin. Ini juga hukumnya apa? Hukumnya makruh kita mensalami orang yang tersebut karena dia sedang sibuk dengan pekerjaannya. Wa min dzalika idza kana ya'kulu wa luqmatu fi famihi. Kemudian juga ketika orang lagi makan dan dia memang lagi apa? Lagi ngunyah, kita salam ke dia. Nah, itu hukumnya juga makruh. Amma idza kana 'alal aqli wa laysatil luqma fi famihi fala ba'sa bisalam. Ada orang lagi makan tapi dia enggak lagi
nggak lagi ngunyah, maka di sini tidak apa-apa kita mengucapkan salam kepada orang tersebut. Wa amma salam 'alal mustaghil bi qiraatil Qur'an. Nah, gimana nih? Ada orang lagi baca Al-Qur'an, kita salamin apa enggak? Maka kalau kata Imam Abul Hasan Al-Wahidi, beliau mengatakan al-aula tarkus salam alaihi listighalihi bitilawah. Ya. Paling utamanya kata beliau, kalau ada orang lagi baca Quran, maka kita tidak usah salam. Kenapa? Karena dia lagi sibuk baca Al-Quran. Fa in sallama alaihi kafahu ar-raddu bil isyarah. Kemudian kalau seandainya ada orang yang salam kepada kita, kita lagi baca Al-Quran, kita mau menjawab, maka cukup dengan isyarah saja sudah cukup. Wa in radda bil lafzi, kalau orang yang tadi lagi baca Quran kemudian dia menjawabnya dengan lafaz, ista'nafal isti'adzah summa ada ila tilawah. Ada orang assalamualaikum warahmatullah, tadi perintahnya udah, kalau ada orang lagi baca Quran jangan kita salamin. Sekarang terpaksa ada orang yang salam, maka kita jawab dengan isyarat dengan tangan boleh. Ataupun kita jawab dengan ucapan waalaikumsalam. Tapi apa? Tapi nanti setelah kita jawab, kita mulai lagi isti'adzah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim lagi, baru kita lanjutkan bacaan Al-Qur'an kita, seperti itu. Wa amal musolli fayahrumu alaihi ayyaqula wa alaikumussalam. Kalau ada orang sholat, ya kan, kemudian ada assalamualaikum, terus dia jawab waalaikumsalam, maka ini hukumnya haram, ya enggak? Kita lagi sholat disalamin sama saudara kita, assalamualaikum, kita jawab waalaikumsalam dalam sholat, maka batal sholatnya. Kalau mau jawab wa alaihi salam, kalau wa alaihi nggak apa-apa. Kalau alaikum itu berarti kita lagi ngobrol sama dia, kan gitu. Kalau wa alaihi salam itu termasuk doa, ke atasnya keselamatan. Kalau wa alaikum, ke atasmu keselamatan, seperti itu. Kemudian kita lanjut, babu man yusallim alaihi wa man la yusallim alaihi. Bab mengenai siapa saja orang yang harus kita salami dan salam siapa saja yang harus kita jawab. I'lam, ketahuilah, anna rajulal muslim, sesungguhnya laki-laki seorang muslim yang dia itu tidak terkenal dengan kefasikannya. Jadi orang ini ya bisa dibilang gak fasik-fasik banget gitu, gak pendosa-pendosa banget ya. Maka disunahkan kita salam kepada dia. Disunahkan kita menyalami dia. Dan juga orang yang seperti ini, ketika dia salam kepada kita, maka kita pun wajib untuk membalas daripada salamnya. Wal mar'atu ma'al mar'ati karrajuli ma'ar rajuli. Perempuan sesama perempuan saling salam itu sama dengan laki-laki sesama laki-laki saling mengucapkan salam. Wa ammal mar'atu ma'ar rajuli faqala al-Imam Abu Sa'id Al-Mutawalli. Nah, sekarang kita bahas bagaimana nih kalau seorang perempuan sama laki-laki, boleh nggak dia nih saling bersalaman, saling mengucapkan salam? Di sini dijelaskan, in kanat zaujatahu au jariyatahu au mahraman min maharimihi fahiya ma'ahu karrajuli ma'ar rajuli. Jadi kita hati-hati, Pak. Jadi salam itu nggak sembarang salam. Tadi kan suruh sebarkan salam kepada saudara muslim. Kita lihat dulu, kalau sama perempuan, kalau perempuannya ini istri kita, ya kan, ataupun termasuk mahram. Mahram itu perempuan yang tidak boleh kita nikahi, ya. Mahram itu perempuan yang tidak boleh kita nikahi, berarti masih saudara kita. Jadi saudara itu ada yang mahram, ada yang tidak mahram, ya. Maka kalau wanitanya itu orang-orang tersebut, maka kita boleh mengucapkan salam kepada dia. Mengucapkan salam kepada dia boleh. Dan juga disunahkan bahkan bagi setiap orang tadi itu untuk saling memulai salam. Fa in kanat jamilah, di sini disebutkan wa in kanat ajnabiyah. Nah, sekarang
posisinya kita salam kepada wanita ajnabi. Wanita ajnabi itu bukan orang lain, bukan saudara kita, bukan istri kita, bukan mahram kita, ya kan? Ajnabi, wanita lain yang bisa kita nikahi. Fa in kanat jamilah, kalau seandainya dia itu wanita yang cantik, ya kan? Yang dikhawatiri akan terjadi fitnah ketika ada orang yang mensalami dia, maka hendaknya kita tidak mensalami dia, ya. Kita ketemu cewek cakep di jalan, ya enggak, ini bukan saudara kita, kita assalamualaikum, enggak boleh Pak, ya. Enggak boleh, karena akan timbul fitnah. Karena hadisnya itu apa namanya, absus salam bainakum tahabbu, sebarkanlah salam di antara kalian maka akan timbul rasa cinta, gitu, ya. Ataupun kita berkholwat SMS-an, ya kan, sama wanita lain, ya, berduaan assalamualaikum, nah itu juga tidak boleh, ya. Jangan kita memulai salam kalau wanitanya itu ajnabiyah. Kemudian sebaliknya, seandainya dia mensalami kita, ya, dia nyalamin kita, kan gitu, dia duluan yang mulai salam, kita udah tahu kan, udah ngaji nih, oh nggak boleh nih nyalamin perempuan yang bukan mahram, apalagi cakep, kan gitu, ya nggak boleh. Taunya dia duluan yang mulai, assalamualaikum Pak, gitu. Kita nggak wajib untuk menjawab, udah kita alihkan saja, nggak usah kita jawab waalaikumsalam, nggak usah, langsung aja kita tanya, iya Bu, ada perlu apa, gitu. Ataupun iya Mbak, ada perlu apa, gitu. Nggak usah dijawab waalaikumsalam. Kenapa? Karena memang tidak ada perintahnya menyalami wanita yang bukan mahram kita. Wa in kanat ajuzan. Nah sekarang ini wanita tadi memang orang lain tapi udah nenek-nenek, gitu. Kalau udah nenek-nenek jaza, maka boleh, ya, boleh dia menyalami orang laki-laki, menyalami laki-laki. Kalau misalnya dia sudah tua, maka dia boleh menyalami orang dan juga orang menyalami dia. Kita lihat udah nenek-nenek nih, baru kita assalamualaikum, ya Nek, mau kemana Nek, gitu, baru kita bantu seperti itu. Tapi kalau masih segar, ya nggak boleh Pak, ya. Kemudian wa idza kanatin nisa jam'an. Sekarang seandainya wanita itu banyak, fayusallimu alaihinna rajul aw kana rijal jam'an katsiran fasallimu alal mar'atil wahidah jaza idza lam yukhaf alaihi wala alaihinna wala alaiha wala alaihim fitnah. Sekarang kalau seandainya wanitanya itu banyak, lagi ada berkumpul beberapa orang, ada 3 orang lebih, ada 4, kalau nggak dikhawatirkan terjadi fitnah, maka kita boleh untuk mensalaminya. Tapi kalau dikhawatirkan terjadinya fitnah, maka kita tidak dianjurkan untuk mensalaminya, seperti itu. Kemudian juga kalau kita mendapatkan salam, misalnya ada orang dari luar Islam, dia mengucapkan assalamualaikum, maka bagaimana jawabnya? Cukup waalaikum, ya kan? Cukup waalaikum. Ataupun terpaksa kita jawab waalaikumsalam, maka nggak apa-apa. Waalaikumsalam nggak apa-apa. Batasannya sampai situ saja. Kalau kita mengucapkannya waalaikumsalam warahmatullah, nggak boleh, karena orang kafir, orang di luar Islam, dia tidak mendapatkan rahmat daripada Allah. Ataupun waalaikumsalam wa hidayatuh, ya. Mudah-mudahan engkau mendapatkan keselamatan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi beberapa perkara yang kita itu harus harus perhatikan dalam salam. Memang salam ini diperintahkan, tapi tidak asal salam, kita lihat juga orangnya. Kalau seandainya ada orang di luar Islam, maka kita jangan mulai untuk salam, karena Nabi tidak menganjurkan kepada kita, bahkan melarang kepada kita agar kita ini tidak memulai salam kepada orang-orang yang di luar Islam. Kenapa? Karena kalau dulu mereka itu mengucapkan salam pada kita bukan assalamualaikum, tapi assalamualaikum. Sam itu racun, ya, ataupun kematian ke atas kamu. Maka Nabi lagi itu Aisyah marah, kan? Maka kata Nabi, nggak usah marah, cukup ucapkan waalaikum dan juga kematian ke atas kamu. Jadi balasannya itu mereka mengucapkannya assalamualaikum, maka dibalasnya waalaikum, cukup.
Tapi kata ulama, kalau seandainya memang orang tersebut sudah kenal sama kita dan dia tidak menghinakan kita, maka nggak apa-apa kita mengucapkan salam kepada dia. Seandainya dia mengucapkan salam, maka kita balas daripada salamnya, kita jawab salamnya. Tapi dengan catatan cukup sampai waalaikumsalam, tidak lebih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.